Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Jumpa lagi bersama saya Egi Rosi Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai requirement engineering. Ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Di antaranya nanti ada apa itu requirement ya, pengertian dari requirement itu sendiri. Kemudian ada pengertian dari requirement engineering, lalu ada kenapa requirement engineering itu dibutuhkan, kemudian bagaimana cara atau teknik dan pendekatan untuk mendapatkan kebutuhan, lalu ada klasifikasi dari requirement itu sendiri, kemudian ada requirement engineering proses, lalu nanti di akhir kita ada requirement management. Baik, kita akan kembali untuk membahas materi yang dimaksud. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, pada materi requirement engineering ya, hari ini kita akan membahas beberapa hal. Kita perhatikan di layar ya. Untuk requirement engineering ini ada 8 bahasan ya. Yang pertama adalah nanti kita mulai dengan apa itu requirement ya. Kemudian ada pengertian dari requirement engineering. Lalu yang ketiga, kenapa requirement engineering ini dibutuhkan. Kemudian bagaimana cara mendapatkan kebutuhan, yang mana ini ada sekitar 20 teknik dan pendekatan ya untuk mendapatkan kebutuhan. Lalu ada yang kelima, ini apa bedanya antara user dan system engineering. Kemudian kita juga akan mengklasifikasikan ya, ada requirement classification di mana ini nanti kita bahas dari sisi fungsional dan non fungsional. Kemudian ada proses dari requirement engineering itu sendiri. Lalu yang terakhir nanti kita akan bahas mengenai pengelolaan dari requirement ya. Oke, kita ke yang pertama dulu. Di sini ada istilah dari FDocs ya, jadi ada istilah the hardest single part of building a software system is deciding precisely what to build. Jadi ada istilah bahwa salah satu bagian tersulit dalam pengembangan software system ya atau perangkat lunak ini adalah menentukan dengan detail, dengan presisi apa yang akan kita bangun ya. Karena pada kenyataannya walaupun misal untuk contoh adalah sistem informasi akademik ya, walaupun sama-sama sistem informasi akademik, tentunya di sini punya proses bisnis, kemudian punya aliran data yang pastinya berbeda satu dengan yang lain. Teman-teman juga bisa membayangkan dan membandingkan ya antara sistem informasi akademiknya Udinus dengan sistem informasi akademiknya yang ada di kampus lain. Nah, ini pasti akan ada perbedaan ya, walaupun sama-sama sistem informasi akademik. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa memang yang menjadi awal dalam penentuan kebutuhan untuk perangkat lunak ini menjadi sesuatu yang sulit ya, apabila memang belum ada detail-detail dan kebutuhan yang diutamakan atau diberikan oleh customer dengan jelas ya. Jadi ini ada istilah dari FDocs ya. Oke, kemudian kita bahas mengenai apa itu requirement ya. Kalau kita artikan secara bahasa, requirement ini adalah kebutuhan ataupun persyaratan ya. Persyaratan untuk pengembangan perangkat lunak. Karena kita bicara mengenai perangkat lunak, tentunya requirement yang kita bahas adalah requirement untuk perangkat lunak. Nah, kita mulai bahwa semua proyek ini dimulai dengan pernyataan yang dinamakan requirement ataupun kebutuhan. Jadi kebutuhan ini mendeskripsikan bagaimana sebuah produk software ataupun perangkat lunak ini bekerja. Ada fitur apa di dalamnya, ada fungsi apa di dalamnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan requirement ya. Walaupun kita bicara bahwa requirement ini juga berlaku untuk bidang ilmu yang lain, karena kita fokus di sini untuk perangkat lunak, maka di sini kita bicara requirement untuk perangkat lunak. Jadi
semua proyek ya, baik itu proyek apapun pasti bicara mengenai kebutuhan. Nah, kebutuhan menjelaskan di sini bahwa akan ada apa sih nanti di dalam softwarenya, akan ada apa di dalam perangkat lunaknya. Nah, ini yang akan kita definisikan ya di awal di fase requirement engineering, yang mana fase requirement engineering ini merupakan fase awal ketika kita ingin mengembangkan perangkat lunak ya. Oke, selanjutnya ya masih mengenai requirement, di sini ada istilah atau pendapat atau definisi dari ahli ya. Jadi menurut Robertson di sini requirement adalah sesuatu pada produk yang harus dilakukan atau sebuah kualitas yang harus dimiliki produk tersebut. Kemudian ada juga dari Anton di sini bahwa spesifikasi kebutuhan ini memang harus sesuai antara tujuan dan sistem yang diusulkan, antara apa yang memang di awal dijadikan tujuan ini harus sesuai dengan apa yang diusulkan sebelumnya ya. Nah, inilah requirement menurut Anton. Lalu selanjutnya, kalau kita bicara mengenai requirement engineering, jadi ini fase awal tadi ya dalam pengembangan perangkat lunak ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai tahapan-tahapan pengembangan di dalam perangkat lunak, yang mana requirement engineering ini adalah sebuah proses di mana kebutuhan untuk produk perangkat lunak di sini ada kata kuncinya ya, kebutuhannya ini kita kumpulkan dulu ya, kemudian kita analisis, lalu jangan lupa juga untuk didokumentasikan dan lalu kita kelola di seluruh siklus hidup rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk requirement ini sendiri ya, nanti untuk pengumpulannya kita biasanya mengenal ada istilahnya requirement elicitasi ya, atau elicitation, ataupun rekayasa kebutuhan, ini di mana ada teknik-tekniknya ya, nanti kita bahas. Kemudian ada proses analisis. Nah, analisis ini kita modelkan ya, kalau misalkan untuk yang metodologi ini biasanya ada dua metodologi yang familiar. Yang pertama adalah SAD, Structure Analysis dan Design. Ini menggunakan orientasi kepada proses di mana ada DFD, Data Flow Diagram, dan IRD, Entity Relationship Diagram, untuk melakukan pemodelannya. Kemudian jika kita mengacu pada yang berorientasi objek, biasanya di fase analisis dan desain ini kita menggunakan UML ya, Unified Modeling Language ya. Di sini menjadi bahasa secara de facto bahwa UML ini terdiri dari use case diagram, kemudian ada class diagram, ada activity diagram, sequence diagram, dan banyak diagram yang lain yang memang peruntukannya di sini untuk menganalisa dalam konteks yang orientasinya kepada objek. Lalu ada fase dokumentasi ya, didokumentasikan di sini kita bisa mengenal nanti akan ada mungkin di analisis ini ada dokumen SKPL ya, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana melakukan dokumentasi untuk kebutuhan. Nah, ada dua mungkin kalau kita pelajari nanti akan ada dua jenis SKPL. Yang pertama ada SKPL yang terstruktur, kemudian ada SKPL yang objek oriented atau berorientasi objek. Nah, ini bisa juga sebagai dokumentasi untuk pengelolaan ya. Karena untuk fase ini memang fase yang sangat krusial yang akan berpengaruh kepada fase-fase lain dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, ini fase requirement engineering. Nah, untuk requirement engineering sendiri ya, ini berkaitan dengan menafsirkan dan memahami tujuan, kebutuhan, dan keyakinan dari stakeholder atau pihak-pihak yang memang berkepentingan ya. Jadi kata kuncinya memang tadi kita mengumpulkan kebutuhannya seperti apa, kemudian menganalisis, mendokumentasikan, dan mengelolanya seperti apa. Nah, untuk requirement engineering sendiri ya, ini merupakan sebuah proses tadi ya, yang kompleks dengan aktivitas yang memang berbelit-belit dan banyak aktor yang terlibat ya. Seperti apa kita akan lihat di dalam gambaran di sini. Nah,
Kalau kita perhatikan di sini akan ada banyak stakeholder ataupun aktor yang terlibat. Kita baca dulu dari proses elisitasi ya di sini. Elisitasi ini merupakan fase pengumpulan kebutuhan yang mana fase ini dilakukan oleh seorang requirement engineer. Jadi orang yang melakukan rekayasa kebutuhan atau rekayasa persyaratan untuk perangkat lunak ini dinamakan requirement engineer. Di mana requirement engineer ini akan melakukan proses elisitasi atau pengumpulan kebutuhan dengan teknik-teknik yang terkait ya. Mungkin teman-teman juga tahu ada bagaimana sih mengumpulkan kebutuhan ya. Salah satu caranya adalah dengan wawancara, mungkin dengan observasi, ataupun mungkin dengan brainstorming atau dengan joint application development. Nah, ini ada kurang lebih sekitar 20 teknik ya. Nah, kemudian setelah kebutuhan ini dikumpulkan di fase elisitasi, nanti akan dilakukan proses negosiasi dengan sistem analis ya, di mana dibantu dengan fasilitator. Di sini requirement engineer juga bisa punya peran sebagai fasilitator di sini ya, melakukan proses negosiasi dengan sistem analis. Jadi kebutuhan ini memang yang sudah dikumpulkan belum tentu semuanya dipakai ataupun bisa juga terdapat kekurangan. Nah, ini ada proses negosiasi dengan sistem analis. Tentunya dengan bantuan fasilitator. Kemudian setelah negosiasi, sistem analis di sini dengan bantuan dari domain expert atau orang yang memang ahli di bidangnya atau pakarnya ya. Misalkan kita bicara mengenai akademik, tentunya domainnya di akademik, maka siapa saja orang-orang yang memang expert di bidang akademik tentunya itu yang akan sebagai peran sebagai domain expert. Nah, jika misalkan kita bicara mengenai sistem rekamedik ya, tentunya domain expertnya adalah orang yang memang pakar di bidang kesehatan, di mana di sini akan dilakukan proses dokumentasi spesifikasi ya. Mungkin teman-teman ada istilahnya ada SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya. Seperti apa nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah spesifikasi dokumentasi ini dilakukan proses dokumentasi, project manager di sini akan melakukan proses validasi kepada klien ya, tentunya dengan feedback ataupun umpan balik yang memang sudah diberikan oleh user. Nah, untuk proses ini memang akan terus istilahnya circle ya, akan terus berputar sampai dengan memang kebutuhannya sudah dinyatakan valid dan sudah fix istilahnya seperti itu. Nah, inilah proses requirement engineering. Nah, nanti bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami, dan jika belum jelas nanti bisa silakan komen di video ini ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kenapa requirement engineering dibutuhkan ya. Ada beberapa alasan memang di sini yang menjadi kenapa requirement engineering dibutuhkan. Di sini yang pertama dari hasil risetnya Standish ya, bahwa requirement yang lemah atau tidak lengkap ini sumber utama dari kegagalan. Nah, ini kenapa dibutuhkan. Nah, ini melakukan survei terhadap 8.000 proyek dengan 350 perusahaan di US ya. Sepertiga dari proyek ini tidak pernah selesai ya, kurang lebihnya mungkin sekitar 2.400 proyek ini nggak selesai. Kemudian yang berhasil ini hanya sebagian atau 50% ya. 50% dari 8.000, sekitar 4.000 proyek saja yang berhasil. Nah, ini juga karena adanya requirement yang lemah ataupun tidak lengkap. Ini hasil risetnya dari Standish. Nah, kemudian kenapa requirement engineering ini juga dibutuhkan? Ini alasan yang kedua. Jadi ternyata adanya masalah yang dirasa terkait dengan spesifikasi kebutuhan. Ini bisa mencapai lebih dari 50%. Ini hasil dari risetnya ESI yang melibatkan 3.800 organisasi di 17 negara Eropa. Nah, ini adalah masalah dengan spesifikasi ya. Jadi memang requirement engineering ini menjadi hal yang sangat-sangat dibutuhkan dan sangat penting. Oke, selanjutnya kenapa dibutuhkan requirement engineering ini ya? Di sini hasil risetnya dari Beltayer mendapatkan sebuah
alasan bahwa kebutuhan yang tidak cukup ya, tidak konsisten, tidak lengkap maupun ambigu ya. Ambigu ini mungkin bisa punya penafsiran ganda ya atau lebih dari satu. Nah, ini dampaknya adalah terhadap kualitas hasil perangkat lunak tersebut. Ini dari Bill and Thayer ya. Nah, ada lagi ya untuk kenapa dibutuhkan, ini dari Barry Boehm ya, bahwa ada juga ketika kita melakukan keterlambatan koreksi dari kesalahan, ini bisa meningkatkan biaya sampai 200 kali lebih banyak selama proses requirement engineering saja. Jadi ketika memang ada kesalahan, ini akan lebih baik kita langsung perbaiki, kita langsung koreksi. Nah, kita langsung improve kira-kira kalau misalkan ada hal-hal yang memang dirasa masih kurang, karena kalau misalkan nanti sampai terlambat, sudah fase perancangan, sudah fase implementasi, sudah di testing, ternyata ada kesalahan ya fase requirement engineering-nya, tentunya ini akan berdampak pada peningkatan atau pembengkakan dari biaya. Ini dari Barry Boehm ya. Nah, selanjutnya ada lagi, nah ini dari quote dari Head Post Software Development ya. Jadi ada quote di sini bahwa jika customer tidak senang dengan perangkat lunak yang dibangun, maka software developer membangun perangkat lunak yang salah. Nah, ini tentunya requirement engineering kenapa dibutuhkan, karena jika customer-nya wah ini aplikasinya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, ya tentunya developer menjadi seseorang ataupun tim yang memang membangun perangkat lunak yang salah. Ini adalah quote dari Head Post Software Development ya. Nah, ini alasan-alasan ya kenapa requirement engineering dibutuhkan. Kita akan bahas lagi yang selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan kebutuhan ya. Ya, ada beberapa teknik dan pendekatan di sini yang paling familiar ya, saya akan jelaskan. Yang pertama yakni wawancara. Jadi teman-teman ketika ingin mengembangkan maupun membangun dari awal sebuah software ataupun perangkat lunak ya, teman-teman bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang pertama adalah wawancara ya. Wawancara ini mungkin teman-teman juga sudah familiar, kita berkomunikasi secara verbal, bisa dari satu orang ataupun sekelompok orang yang memang menjadi stakeholder dari pengembangan software tersebut. Nah, ini wawancara ya. Kemudian yang kedua juga bisa menggunakan kuesioner ya. Ini alat komunikasi berupa pertanyaan tertulis yang diberikan kepada customer ya. Biasanya kita memberikan semacam angket atau kuesioner ya. Kalau zaman sekarang mungkin teman-teman kuesioner ini bisa menggunakan ya, saya sebut mungkin Google Form ataupun form-form yang lain yang ada di internet ya. Ini kuesioner ya, bisa mungkin secara tertulis di print ataupun bisa juga menggunakan Google Form ya. Seiring dengan perkembangan zaman ya, tentunya biasanya kuesioner ini akan lebih efisien menggunakan form ya yang online. Kemudian ada juga cara-cara yang lain ya, ini juga yang familiar saja yang saya tampilkan, bahwa ada observasi ya. Observasi tentunya kita artikan sebagai pengamatan secara langsung oleh tim requirement engineer ke tempat customer ya. Jadi langsung mengunjungi, dari developer ini datang ke tempatnya. Misalkan kita membangun sistem rekam medik ya di sebuah klinik, nah tentunya tim ini akan datang ke klinik tersebut untuk mendapatkan data-data yang memang diperlukan ya, baik data yang dicetak maupun di print ya, ataupun data-data yang memang berupa soft copy. Nah, ini bisa juga jadi observasi ini untuk merasakan atau memperhatikan prosedur secara manual, secara langsung dalam rangka mendapatkan kebutuhan. Nah, ini observasi ya, pengamatan secara langsung atau peninjauan secara langsung ke lokasi ataupun tempat yang memang akan kita bantu atau kita kembangkan softwarenya. Lalu bisa juga menggunakan pencarian dokumen data sekunder ya. Ini mungkin bisa terkait dengan
dalam rangka observasi tadi ya, kita bisa mencari secara langsung dokumen-dokumen manual yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan perangkat lunak. Nah, ini cara-cara untuk mendapatkan kebutuhan. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa kita punya sekitar 20 teknik ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari di mata kuliah Software Requirement Engineering ya. Ada khusus membahas memang teknik-teknik dan pendekatan di sini. Tadi sudah disebutkan yang paling familiar ada interview atau wawancara, kemudian ada kuesioner, ada observasi ya di nomor 14. Nah, selain itu juga ternyata ada teknik maupun pendekatan yang lain ya, diantaranya adalah task analisis, domain analisis, ada introspection, repertory grid, card sorting, laddering, group work, brainstorming, dan lain sebagainya, sampai dengan skenario dan sudut pandang ya. Jadi ini ada viewpoint. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 20 teknik ya. Teman-teman mungkin muncul pertanyaan, Pak, dari 20 itu mana yang digunakan? Ya, di sini nanti kita akan pelajari bahwa ada teknik yang memang menjadi pelengkap, ada juga teknik yang menjadi alternatifnya. Kalau teman-teman ingin tahu jawabannya, bahwa untuk teknik yang digunakan ini tidak harus semua, tapi yang memang diperlukan oleh tim. Ya, kalau misalkan dengan wawancara, dengan kuesioner dan observasi sudah cukup, ya maka teknik yang lain juga tidak perlu digunakan. Tapi kalau misalkan dengan wawancara, dengan kuesioner dan observasi ini masih kurang mendapatkan data sehingga diperlukan misalkan brainstorming, maka lakukanlah brainstorming. Jadi memang ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan gitu ya. Jadi tidak harus semua dan tidak harus hanya satu juga ya. Jadi memang saling melengkapi mana yang memang diperlukan. Oke, itu adalah teknik dan pendekatan cara mendapatkan kebutuhan ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai requirement engineering. Ternyata di sini kalau kita bandingkan ada 3 jenis requirement ya, kalau berdasarkan user, sistem, dan software spesifikasi. Apa bedanya ya? Kalau user requirement ini adalah pernyataan dalam bentuk bahasa natural ditambah diagram dari layanan sistem dan batasannya. Nah, sesuai dengan artinya bahwa user requirement ini dibuat untuk customer ataupun pengguna ya. Nah, di sini biasanya ada namanya dokumen spesifikasi. Kemudian ada juga sistem requirement. Nah, ini dokumen terstruktur yang mengatur detail deskripsi dari layanan sistem. Nah, ini bisa juga digunakan sebagai kontrak antara customer dan software developer. Ya. Kemudian yang ketiga ada software spesifikasi. Apa bedanya? Di sini saya beri tanda ini ya, tulisannya biru. Jadi spesifikasi ini deskripsi perangkat lunak yang detail menyajikan informasi untuk perancangan ataupun implementasi sistem ya. Ini memang dikhususkan untuk software developer ya. Jadi ada pengkhususannya ya, dokumen user requirement ini untuk customer, sistem requirement ini untuk software developer dan customer ya. Ada bisa juga sebagai kontrak. Lalu kalau spesifikasi ini biasanya dibuat khusus untuk software developer. Nah, seperti apa untuk contohnya ya? Nah, di sini ada perbedaan user dan sistem requirement ya. Secara parameter pembandingnya ada 3. Kalau dari sisi kedetailan informasi yang user requirement ini tidak terlalu detail ya, karena memang dikhususkan untuk user ataupun customer sehingga tidak perlu cara detail menjelaskan oh ini nanti level satunya seperti ini level 2-nya seperti ini. Nah, ini tidak perlu. Nah, berbeda dengan yang sistem requirement karena memang ini untuk tadi sebagai dokumen kontrak ya, ini bisa lebih detail ya. Di situ nanti proses yang satunya level satunya seperti ini, proses di level 2 seperti ini, ataupun jika menggunakan yang orientasi objek nanti bisa misalkan untuk kelas yang pertama seperti ini, kelas kedua seperti ini ada detailnya lebih baik ya. Kemudian kalau dari target pengguna, dari user requirement ini, pengguna sistem yang tidak punya pengetahuan teknik yang detail ini biasanya akan diberikan dokumen user requirement.
Kalau untuk yang sistem requirement ini bisa untuk target penggunanya memang untuk developer, walaupun memang kadang customer juga ingin tahu ya, makanya tadi dikatakan sistem requirement ini bisa sebagai dokumen kontrak antara customer dan developer. Lalu untuk parameter yang ketiga ya, pembandingnya dari sisi bentuk informasi untuk user requirement ini bahasanya lebih natural dan diagram sederhana tentang layanan sistem. Nah, untuk yang sistem requirement ini lebih kepada pemodelan sistem ya. Tadi ada dua metodologi yang bisa kita gunakan ya, menyesuaikan dari sistem yang kita bangun. Ada SAD, software analysis, structure analysis dan desain ya secara terstruktur. Kemudian ada OOAD, object analysis, object oriented analysis dan desain. Ini bisa lebih detail mengenai diagram-diagram yang memang memodelkan sistem secara utuh. Nah, ini dari sisi perbedaan menurut parameter pembanding. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan contoh ya, ini ada contoh. Nah, dari sisi user, sistem bisa melakukan operasi dasar pengolahan data buku yang ada di perpustakaan. Nah, ini kita tampilkan di user sudah cukup ya. Jadi, oh ini sistem bisa melakukan pengolahan data buku. Nah, tapi kalau dari sisi sistem requirement atau dari sisi developer tentunya harus detail. Ini pengolahan data bukunya yang seperti apa. Nah, bisa juga misalkan sebagai contoh kalau dari sisi sistem requirement berarti sistem ini nanti bisa melayani proses penambahan buku, kemudian bisa melayani proses pengeditan buku, kemudian bisa juga melayani proses penghapusan data buku. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi developer ya. Tentunya kalau dari sisi user ini tidak terlalu detail ya. Oh, sistem ini bisa melakukan pengolahan data buku ya secara umum, pengolahan data bukunya. Nah, tapi kalau dari sisi developer atau sistem requirement-nya ini harus jelas. Ternyata ini harus bisa menambah, harus bisa mengedit atau mengubah, dan juga bisa menghapus. Nah, ini ya yang menjadi pembeda antara user requirement dari sisi si usernya dan dari sisi sistem requirement kalau dari sisi developernya. Jadi memang ada pembeda. Kalau di user tadi tidak secara detail, kalau di sisi developer ini harus detail ya. Jadi bisa contohnya adalah menambah, mengedit maupun menghapus data buku. Ini sebagai contoh saja ya, tidak menutup kemungkinan banyak juga contoh-contoh yang lain yang bisa digunakan. Baik, selanjutnya kita akan bahas ya mengenai klasifikasi ya. Kita klasifikasikan dari sisi fungsional dan non fungsional ya, karena ini menjadi sesuatu yang memang pasti akan muncul di dalam requirement engineering ya. Jadi nanti juga akan muncul di dalam dokumen spesifikasi fungsional dan non fungsional. Ini teman-teman harus tahu apa sih bedanya antara fungsional dan non fungsional. Kita bahas dulu yang pertama mengenai kebutuhan fungsional ya. Apa itu kebutuhan fungsional? Kalau kita keluarkan, kalau kita artikan bahwa fungsi ya, kata kuncinya adalah fungsi. Ya, kebutuhan fungsional ini menunjukkan what the system should do. Jadi apa yang akan sistem lakukan ya. Jadi apa sih fungsinya nanti yang akan muncul, fasilitas apa yang dibutuhkan, fasilitas apa yang nanti akan ditampilkan, ya fasilitas atau aktivitas apa yang terjadi dalam sistem yang memang dibangun ya sistem baru tersebut. Nah, ini adalah kebutuhan fungsional. Jadi kata kuncinya adalah pada fungsi. Kebutuhan yang merupakan fungsi ini apa? Nah, akan lebih baik di sini ada yang dicakup sih apa sih gitu ya. Yang pertama tentunya adalah fungsi deskripsi kebutuhan. Bisa juga ya karena ini termasuk dalam fungsi juga laporan ya ketika kita misalkan mau mencetak data dalam bentuk PDF ataupun data dalam bentuk Excel. Nah, ini juga bisa ya. Laporan baik hard copy maupun soft copy. Kemudian bisa juga ada proses CRUD ya, di sini updating dan query online yang juga termasuk fungsi ya. Kemudian penyimpanan data, pencarian data ya, retrieval-nya seperti apa, lalu ada transfer data. Ini tercakup dalam kebutuhan fungsional ya. Nah, seperti apa contohnya? Contoh dari kebutuhan fungsional ya ini misalkan yang familiar saja dengan yang dekat dengan kita, ini adalah sistem formasi akademik ya.
mahasiswa dapat melakukan input KRS. Ini fungsi yang ada di dalam Siadin. Kemudian mahasiswa bisa melihat nilai, mahasiswa bisa melihat KHS ya, kartu hasil studi ya. Kalau teman-teman yang sudah misalkan di semester 2 ini bisa melihat hasil KHS di semester yang 1. Oh, ini hasil pembelajaran saya selama 1 semester. Hasil studinya seperti apa. Ini dalam informasi akademik ya. Nah, kalau teman-teman misalkan mau melihat contoh lain ketika kita belanja online ya, misalkan di platform Shopee atau Tokopedia ya teman-teman di situ bisa melakukan proses check out, kemudian bisa memilih barang, bisa melakukan pembayaran dengan misalkan e-money ataupun e-wallet yang memang tersedia, kemudian memilih apa namanya jasa kirim, jasa pengiriman. Nah, itu juga termasuk dari kebutuhan fungsional. Jadi fungsi yang ada di dalam sebuah sistem ataupun aplikasi yang kita bangun itu dinamakan kebutuhan fungsional. Lalu apa bedanya dengan yang non fungsional ya? Non fungsional ini tentunya biasanya akan ada muncul pertanyaan, Pak, apakah yang non fungsional ini berarti tidak penting ya? Tidak seperti itu juga ya. Fungsional dan non fungsional ini dua-duanya saling melengkapi gitu ya. Kita tidak bisa bilang penting dan tidak penting. Itu hal yang keliru. Tapi memang yang fungsional dan non fungsional ini saling melengkapi. Kalau dari fungsional ini adalah dari sisi fungsinya. Kalau yang non fungsional kita bisa lihat ya seperti apa. Nah, ini mencakup apa saja. Untuk yang non fungsional ini mencakup waktu respon, kemudian rata-rata waktu untuk kegagalan, kebutuhan keamanan, akses pengguna yang tidak punya hak. Jadi kita contohkan di sini. Nah, contohnya adalah untuk yang non fungsional, jadi websitenya harus easy to access. Jadi walaupun kita mengembangkan software yang baru atau misalkan dalam bentuk website, nah ini harus mudah digunakan, mudah diakses, mudah dipahami, dan tentunya misalkan menjamin keamanan data dari orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, contoh lain ketika misalkan kita mengembangkan website, di sini ada kebutuhan non fungsional yang masuk ke dalam kategori atau parameternya adalah availability atau ketersediaan. Misalkan website ini memang harus bisa diakses selama 1 kali 24 jam 7 hari dalam seminggu ya, kecuali mungkin dalam fase ada biasanya maintenance ya. Nah, ini non fungsional, jadi sesuatu yang memang menjadi pelengkap dari fungsi yang ada tadi. Nah, ini juga sesuatu yang penting. Misalkan akses untuk mengakses website ini nanti waktu loadingnya jangan terlalu lama. Ini juga menjadi kebutuhan yang non fungsional. Ada banyak memang parameter yang digunakan. Ada availability, ada security, ada portability, dan lain sebagainya. Nanti kita akan gunakan, akan kita pahami ketika kita membuat dokumen kebutuhannya. Ada nanti dalam SKPR. Nah, selanjutnya kalau dari sisi fungsional dan non fungsional ini, jadi saya berikan bahasan lagi bahwa fungsional requirement ini terkait dengan apa yang akan sistem lakukan. Jadi ada apa, ada fungsi apa saja. Kalau yang non fungsional ini lebih kepada batasan-batasan yang menjadi solusi di dalam yang terkait dengan dokumen atau kebutuhan fungsional tadi ya. Contohnya ada akurasi, ada performance. Oh, ini website bisa mengakses atau misalkan waktu tunggunya hanya 3 detik dari sisi performance. Kemudian bisa diakses selama 1 kali 24 jam itu dari sisi availability ya, atau ketersediaan. Kemudian dari sisi security, nah ternyata ini sudah untuk passwordnya sudah, kalau website biasanya ada HTTPS ya, sudah FTP yang sudah di-secure ya. Kemudian bisa juga ada modifiability. Nah, ini bisa untuk dimodifikasi. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi kalau fungsi, kata kuncinya adalah fungsional ya, fungsi ya. Fungsi apa saja yang ada dalam sistem. Kalau yang non fungsional berarti sesuatu yang memang harus ada tapi dia bukan berupa fungsi. Jadi dua-duanya saling melengkapi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tadi requirement engineering process ya, dari awal tadi bahwa
Requirement engineering ini memang melibatkan semua siklus hidup yang berhubungan dengan kebutuhan ya. Dari sisi gathering, tadi gathering ini kita sebut sebagai proses elisitasi, mengumpulkan kebutuhan, kemudian kita dokumentasikan ya, documenting, ini bisa menggunakan dokumen spesifikasi tadi, kemudian proses managing requirement-nya ini mengatur atau memanage kebutuhan yang sudah dikumpulkan. Nah, kalau dari sisi pengukuran kebutuhan, nah ini mungkin terkait dengan non fungsional ya tadi, propertinya ada kecepatan, nah di sini ukurannya transaksi yang diproses per detik berapa, waktu respon pengguna, waktu refresh layar, ini ada properti-propertinya. Nah, ini lebih kepada tadi kebutuhan yang non fungsional. Kemudian dari sisi ukuran file yang kita download apakah dalam bentuk kilobyte, megabyte ataupun gigabyte. Nah, jumlah RAM yang diperlukan, nah ini juga terkait ya. Kemudahan penggunaan dari sisi waktu pelatihan, jumlah help yang disediakan ya, kadang karena kita mengembangkan aplikasi yang baru, mungkin helpnya tidak ada. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Biasanya untuk customer atau user yang memang masih awam akan lebih sering membuka fitur help ya, bantuan. Nah, ini fitur ini untuk apa sih? Dan nanti harus diberikan help-nya seperti itu ya. Kemudian kalau dari sisi reliabilitas, ini bisa juga ukurannya dari rata-rata waktu kegagalan, kemudian kemungkinan untuk tidak bisa diakses ya ketika proses maintenance mungkin ada notifikasi bahwa misalkan website ini sedang di maintenance atau sedang ada perbaikan, kemudian jumlah kegagalan yang terjadi, misalkan ketika kita submit data ternyata muncul halaman not found ya 404 not found. Kemudian dari sisi robustness ya, ataupun kekokohan dari aplikasi yang kita bangun, ini ukurannya dari waktu restart, kemudian presentasi kegagalan, kemungkinan data yang hilang ya ketika kita sudah input data banyak ini, nah tiba-tiba tidak tersave ke dalam database, ini juga dari sisi kekokohannya seperti apa, ini harus jelas. Kemudian dari sisi portability ini terkait dengan presentasi dari statement atau pertanyaan yang berhasil dieksekusi pada target sistem. Nah, inilah pengukuran kebutuhan kalau dari sisi non fungsional ya. Properti ini terkait dengan kebutuhan yang non fungsional. Kecepatan, ukuran, kemudian penggunaan, reliabilitas, robustness, dan portability. Nah, selanjutnya jika kita bicara mengenai dokumen kebutuhan, ini mungkin akan dikenal nanti dengan ada definisinya bahwa pernyataan resmi yang dibutuhkan developer sistem untuk membangun sistem. Nah, di dalamnya ini adalah definisi dan spesifikasi kebutuhan. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara membuat spesifikasi kebutuhan untuk perangkat lunak ya. Ada dokumennya, ada template-nya, kemudian biasanya sudah saya sediakan tutorial dan contoh penggunaan sistemnya. Penggunaan atau pengisian dari dokumen tersebut. Kemudian ini untuk petunjuk nanti penulisan dokumen kebutuhan ya, nanti kita akan berikan di pertemuan selanjutnya. Biasanya ada format standarnya ya, ada template-nya. Nah, untuk semua kebutuhan ini ada template-nya, nanti bisa mengikuti template. Kemudian bahasanya konsisten ya, kalau bahasa Inggris semua, biasanya dinamakan SRS ya, Software Requirement Specification. Kalau untuk yang bahasa Indonesia biasanya dikenal dengan SKPL. Bahasanya konsisten ya, bahasanya Indonesia semua ya, ataupun bahasa yang memang bisa dipahami. Bagian-bagian penting ini harus ditandai ya, misalkan di tadi ada kebutuhan fungsional, non fungsional, ini harus jelas. Harus ada penanda gitu ya, yang biasanya sudah lengkap di daftar isi. Kemudian jangan menggunakan bahasa jargon ya, bahasa jargon ini adalah bahasa yang memang hanya dipahami oleh beberapa kalangan tertentu ya, jadi ini jangan digunakan, tapi gunakanlah kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia yang baku, yang formal, dan memang menggunakan kaidah bahasa yang dipahami oleh seluruh orang Indonesia. Ini tolong dihindari bahasa jargon atau bahasa yang memang hanya dipahami oleh kalangan tertentu saja. Kemudian untuk menulis dokumen kebutuhan ini tentunya harus komplit, harus lengkap, tapi tidak membingungkan ya. Complete but not complicated artinya adalah
kebutuhannya harus lengkap tapi tidak membingungkan. Nah, ini juga menjadi petunjuk nanti untuk penulisan dokumen kebutuhan. Ya, ini untuk penggunanya sendiri ya. Untuk pengguna ada customer, ada manajemen, ada manajer proyek, ada sistem engineer, ada sistem test engineer. Jadi di sini memang ada kegunaan dokumen ya. Kalau kita lihat dari sisi customer, ini sebagai sarana untuk menspesifikasikan kebutuhan sistem dan mengecek apakah sistem yang dibangun sudah sesuai. Kemudian bisa juga sebagai sarana penyampaian perubahan kebutuhan. Nah, kalau dari sisi manajer proyek, ya ternyata dokumennya punya kegunaan untuk melakukan dasar sebagai perhitungan penawaran biaya. Ya. Dengan adanya fungsi ini, fungsi ini, fungsi ini, nah nanti berarti biayanya segini. Nah, ini manajer proyek berguna untuk itu ya, untuk perencanaan, untuk perhitungan RAB-nya, untuk tadi ya perencanaan atau planning sistemnya. Nah, kalau dari sistem engineer ini bisa digunakan sebagai sarana untuk memahami sistem seperti apa yang akan dibangun. Nah, kalau dari sistem test engineer ya atau dari tester ini untuk melakukan validasi tes pada sistem itu sendiri. Nah, kalau dari sistem maintenance engineer, orang yang melakukan proses maintenance ini bisa digunakan sebagai sarana untuk memahami sistem dan hubungannya antar bagian-bagian yang memang saling terkait. Oke, itu jadi ada pengguna beserta kegunaan dokumen yang memang ya walaupun ada satu dokumen tapi kegunaannya ternyata punya sesuatu yang berbeda-beda. Oh, customer ini untuk ini, oh manajer proyek untuk ini. Jadi satu dokumen tapi kegunaannya memang berbeda-beda untuk beberapa pengguna dokumen kebutuhan. Oke, itu untuk requirement engineering ya. Jadi ada yang sudah kita bahas, ada 8 bahasan yang sudah kita bahas ya. Semoga bisa dipahami. Saya ucapkan kurang lebihnya minta maaf. Nanti mohon dicek di LMS ya apakah ada tugas yang mengenai materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini mengenai requirement engineering ya. Jika tidak ada ya berarti tidak ada tugas. Tapi kalau misalkan ada ya silakan nanti bisa dikerjakan. Demikian, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Terima kasih sudah menyaksikan dengan penuh atensi ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.